Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Hukum Tata Negara kelas B akan menjelaskan mengenai lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 orang, terdiri dari Fadli Noval, Ihsan Catur, Rizky Farezi, dan Mila Alfiani. Kita langsung masuk ke materi yang pertama mengenai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang akan dijelaskan oleh Mila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang dibuat oleh, dari, dan untuk negara. Lembaga negara bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Secara umum, tugas lembaga negara antara lain menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya, serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Slide selanjutnya. Menurut Jimli Asidiki, secara sederhana, istilah lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena di dalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan antar negara Republik Indonesia dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mila Alfiani yang telah menjelaskan mengenai materi tersebut. Selanjutnya materi mengenai lembaga-lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD akan memiliki posisi hukum yang lebih kuat ya dibandingkan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang ataupun PP yang di bawahnya. Nah, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini tidak dapat bisa dihapus atau dihilangkan kecuali merubah undang-undangnya. Sementara lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah dapat dihapus atau dibubarkan dengan mengubah peraturan yang mendasarinya. Di dalam konstitusi ini, UUD 1945 ada organ yang disebut secara eksplisit nama dan fungsinya. Ada juga yang disebut fungsinya, atau bahkan ada organ yang nama maupun fungsinya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Nah, lembaga-lembaga yang disebut secara eksplisit ini adalah mulai dari Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, sampai dengan badan-badan lain yang terikat dengan fungsi kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sekian, terima kasih. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk lembaga-lembaga negara yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, sistem lembaga yang ditentukan dalam UUD, selain sistem lembaga yang ditentukan dalam UUD, terdapat juga lembaga lain yang disejajarkan yang dibentuk dengan undang-undang yang disusun antara DPR dan Presiden. Lembaga ini dapat dibubarkan apabila dengan organisasi lapis kedua, yakni lembaga negara UU atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Contoh dari lembaga yang dibentuk dari
kewenangan undang-undang ini ada yang pertama, ada di sebelah kanan ada Kejaksaan Agung dan yang lainnya. Nah, sebagai contoh misalnya Ombudsman yang mempunyai peran penting dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance dalam rangka pelayanan umum. Hal ini sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kesejahteraan atau welfare state yang oleh Bung Hatta pernah diterjemahkan dengan perkataan negara pengurus juga berkaitan dengan fungsi lembaga seperti ombudsman yang dapat berperan penting dalam pengawasan dan penyaluran keluhan-keluhan masyarakat akan buruknya kualitas pelayanan umum oleh birokrasi pemerintahan. Jika lembaga ini dibentuk berdasarkan undang-undang, bukan tidak mungkin, misalnya suatu kali nanti dapat pula berkembang penafsiran bahwa lembaga tersebut dapat dianggap sebagai lembaga yang penting secara konstitusional. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ihsan Catur. Selanjutnya materi mengenai lembaga-lembaga negara yang ditentukan dalam PP akan dijelaskan oleh Fadli Noval. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang ditentukan dalam PP. Lembaga negara yang ditentukan dalam peraturan pemerintah merupakan kelompok ketiga dari organ konstitusi, termasuk kategori lembaga negara yang tersumber kewenangannya, yang berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden atau presidensial policy atau blade presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada blade presiden. Contoh lembaga-lembaga yang ditentukan dalam peraturan pemerintah yaitu yang pertama Badan Ekonomi Perpres 6 tahun 2015, kedua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perpres 192 tahun 2014, ketiga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Perpres 106 tahun 2007, keempat Lembaga Ketahanan Nasional Perpres 67 tahun 2016 dan lain-lainnya. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih kepada Fadli Noval. Selanjutnya mengenai kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, lembaga negara ini merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat, yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengenai lembaga-lembaga tersebut, ada yang mulai lembaga-lembaga yang ditentukan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, MK, dan yang lainnya. Ada juga lembaga-lembaga negara yang ditentukan berdasarkan undang-undang seperti Kejaksaan Agung, OJK, LPS, dan yang lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir ada lembaga-lembaga negara yang ditentukan dalam peraturan pemerintah seperti Badan Ekonomi Kreatif, BPK, LKP, dan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan isi pertanyaan kalian di bawah kolom komentar, disertakan NIM dan nama. Terima kasih untuk semuanya yang telah memerhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.